Kalau sudah begini, pasti akan kutemani. Wah, nyaman sekali ya. Itu karena kita tadi naik di kelas yang terbaik, berbeda sekali dengan saat ujian. Lalu dari sini kita naik apa? Dari sini naik kereta api menuju ke daerah Dentora. Lalu dari situ nanti kita mencari cara untuk pergi ke Gunung Kukuru ya. Hah? Wah. Wah. Lihat itu. Kelas eksekutif memang luar biasa. Wah. Empuk sekali ya. Aduh. Ada apa, Gon? Karena terlalu empuk bisa jadi susah bergerak ya. Justru kebetulan orang cedera sepertimu duduk di situ enak. Hah? Wah, kalau begitu tidak bisa jalan-jalan di kereta ini bersama kamu ya, Leori. Kali ini aku tidak mau menemani kamu lagi, Gon. Menyelinap-nyelinap di tempat sempit begitu. Aku tak mau lagi. Terus bagaimana? Kalau memang ingin jalan-jalan, kali ini ajak Kurapika. Kalau begitu kau mau Kurapika? Ada apa, Gon? Tidak jadi. Ruang eksekutif memang luar biasa. Iya, tapi hebat sekali bisa dapat ruang eksekutif. Padahal cuma 3 ruang. Itu semua kan berkat ini. Kartu Hunter ya? Iya, Asosiasi Hunter mendapatkan fasilitas tempat duduk dalam jenis angkutan manapun. Sehingga dengan mudah kita bisa pesan tempat. Itu sudah diajarkan dalam pengarahan kan? Apa benar? Saat itu kepalamu sedang dipenuhi dengan permasalahan Kilua. Wajar saja kalau tidak dengar apapun. Iya, tapi untunglah kita bisa dapat kelas eksekutif. Kalau duduk di kelas ekonomi, pasti tidak enak. Untuk saat seperti itu ada cara yang bagus. Cara tidur di bangku kelas ekonomi. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Seandainya ini adalah bangku kelas ekonomi, maka di tengah-tengah sini lutut biasanya akan saling beradu. Menurutmu bagaimana caranya agar kita bisa tidur dengan nyaman? Di saat seperti itu kita harus begini. Padahal sudah jadi hunter. Kenapa harus diajari melakukan perjalanan ala orang miskin? Leorio, kau dengar tidak? Iya, aku dengar. Gunung itu tempat tinggal Kilua. Iya, Gunung Kukuru. Gunung tempat persembunyian keluarga pembunuh bayaran Joldik. Tapi kalau dilihat seperti ini, rasanya menyeramkan. Mungkin berbahaya kalau mendekatinya sembarangan. Kita cari saja penginapan, lalu kita bikin rencana. Bagaimana kalau bertanya kepada penduduk yang di sekitar? Itu tidak perlu. Kita kan cuma datang untuk menemui teman. Lagi pula, mungkin saja mereka mengizinkan kita menginap di sana. Kenapa kau bicara begitu, Gon? Padahal aku baru ganti dasi. Gon, tunggu. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalian mencari Gunung Kukuru ya? Wisata kediaman Joldik. Tiap hari ada satu bis wisata yang menuju ke Gunung Kukuru. Bahkan pemandunya juga ada. Bis wisata? Ternyata yang seperti itu ada ya? Kami ini datang bukan untuk wisata, melainkan ada urusan dengan anggota keluarga Joldik. Oh iya. Wisatawan yang bertujuan begitu juga ada. Ya, pokoknya coba saja naik bis itu. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Terima kasih, Bu ya. Para wisatawan sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan Anda sekalian menggunakan jasa bis wisata ini. Nama saya Kokoro. Hari ini saya bertugas untuk mengambil Anda sekalian. Kalian cukup memanggilku dengan Koko saja ya. Nah, mohon kerjasama Anda sekalian hari ini. Dengan senang hati, Koko. Hei, Koko. Iya?
Kira-kira berapa lama kita akan tiba di Gunung Kokoru? Perjalanan ini memakan waktu kira-kira 2 jam. 2 jam katanya. Apa kita suruh buru-buru saja? Gunungnya tidak akan kabur. Kita nikmati saja perjalanan ini. Lanjutkan lagi, Koko. Iya, nah sekarang akan saya beri beberapa penjelasan singkat ya. Sepertinya mereka bukan orang-orang biasa. Mungkin mereka adalah pemburu hadiah yang mengincar anggota keluarga Zoldyck untuk bisa mendapatkan uang imbalan yang besar. Pasti bibit tukang buah tadi yang mengira kita adalah orang yang bertujuan sama seperti mereka. Selama bus sedang berjalan, dilarang berdiri di atas kursi atau duduk menghadap ke arah belakang. Nah, sekarang silakan melihat ke sisi kiri Anda sekalian. Nah, yang terlihat di situ adalah Gunung Kukuru, tempat tinggal keluarga Zoldyck yang terkenal dengan kejahatannya. Oh, disebutkan bahwa rumah mereka terletak di suatu tempat di gunung berapi yang sudah tidak aktif setinggi 3.772 meter dan dikelilingi hutan dan lautan ini. Namun belum ada seorang pun yang melihatnya. Keluarga Zoldyck terdiri dari kakek buyut, kakek, nenek, ayah, ibu, lalu 5 orang putra dan putri. Mereka semuanya adalah pembunuh bayaran. Nah, sekarang kita akan mencoba mendekati Gunung Kukuru ini. Wah, Astaga, ini benar-benar pintu gerbang yang luar biasa. Ini adalah gerbang depan kediaman keluarga Zoldyck. Kalau sudah masuk tidak akan bisa kembali dengan hidup-hidup. Karena alasan itulah disebut gerbang akhirat. Apa maksudnya? Artinya dunia sana. Dunia sana. Kak Pemandu, Cukup panggil aku Koko. bagaimana caranya agar bisa masuk ke sana? Mulai dari gerbang ini adalah tanah pribadi keluarga Zoldyck. Jadi kita tidak bisa melihat-lihat. Apa? Sudah kuduga tidak akan semudah itu. Tapi gunungnya kan masih jauh. Jangan-jangan jauh sekali. Aku tidak mau kalau ke sana. Begitulah, seluruh hutan, lautan, dan tentu saja Gunung Kukuru, semuanya adalah tanah pribadi milik keluarga Zoldyck. Apa? Jadi semuanya itu jauh di sana. Wah. Wah. Pekarangan rumah mereka. Hei, Kak Pemandu. Kak Pemandu. Koko, Apa? bagaimana caranya bisa masuk ke dalam sana? Dik, apa kau dengar penjelasanku? Iya, tapi... Kalau sudah masuk ke dalam, tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ini adalah rumah persembunyian para pembunuh. Tapi... Itu bohong. Keluarga pembunuh legendaris yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Katanya kalau ada yang bisa mendapatkan foto wajah mereka, akan mendapatkan imbalan 100 juta. Kau serius? Benar, aku tidak bohong. Dulunya gosip. Pasti kenyataannya tak ada sesuatu yang istimewa dengan mereka. Tunggu. Apa mau kalian sebenarnya? Dinamit. Kalian mau meledakkannya? Tuan, jangan Tuan, hentikan itu. Dasar, bikin kacau saja. Sedikit pun tidak bergeming. Ternyata gerbang itu lebih kokoh daripada yang kuduga. Ya, Kasar sekali. Biarpun kalian melakukan hal seperti itu, gerbang ini takkan terbuka. penjaga, ini kebetulan. Buka gerbangnya. Tidak bisa. Kalau aku melakukan itu, aku bisa kena marah Tuan. Tidak usah khawatir. Bagaimanapun juga, majikanmu itu akan segera kami habisi. Tapi gerbang itu... Jangan banyak bicara. Cepat buka. Ayo buka. Kunci untuk membuka gerbang ya. Paman, kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Hei, kalian. Lebih baik hentikan saja. Aku tidak mau tahu apa jadinya nanti.
Saatnya untuk memburu keluarga Joldik. Jangan merepotkan aku. Mestinya aku yang bilang begitu. Lagi-lagi Mike akan makan daging yang bukan jatahnya. Hah? Aku akan siap-siap. Mike? Apa Mike itu nama kucing? Tidak tahu. Padahal Tuan Besar melarangku dengan keras untuk memberinya makan di luar jam makan. Mike, aku tidak ikut-ikut kalau kau jadi gendut. Yang tadi itu makhluk apa ya? Wisatawan sekalian, sekarang Anda semua sudah menyaksikan kalau berani masuk satu langkah pun ke dalam maka wajah kalian akan habis tak tersisa. Itu tidak penting. Cepat berangkatkan bisnya. Hai Anda bertiga, bisa mau berangkat? Kalian berangkat saja. Kami mau tetap di sini. Kami mau masuk ke dalam sana. Kalau begitu, bisnya berangkat. Temannya, kata-kata yang sudah lama sekali tidak pernah kudengar. Namaku adalah Jeburu dan sudah bekerja di sini selama 20 tahun. Tapi kalian adalah orang-orang pertama yang datang ke sini sebagai teman. Aku merasa senang, itu benar. Mungkin aku bisa dihukum karena sebagai pegawai aku berani bicara begini. Tapi ini benar-benar keluarga yang kesepian. Tidak seorang pun yang datang berkunjung. Kalaupun ada yang datang, paling-paling orang seperti tadi. Ya, apa boleh buat. Keluarga Joldik adalah keluarga pembunuh yang terkenal karena kejahatannya. Pekerjaan mereka benar-benar menyulitkan. Aku senang kalian semua mau berkunjung kemari. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan kalian kemari. Terima kasih. Sama-sama. Sudahlah Kurapika. Tetapi, aku tidak mungkin membiarkan kalian masuk ke dalam gerbang. Tadi kalian sudah lihat kan? Tangan makhluk yang sangat besar. Itu adalah Mike, anjing penjaga gerbang kediaman Joldik. Dia tidak akan pernah mau mengikuti perintah orang lain. Dia terus mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh majikannya sejak 10 tahun yang lalu. Perintah untuk menggigit sampai mati seluruh penyusup yang masuk. Ya, biarpun tidak sepenuhnya patuh. Karena dia makan mereka sampai habis. Karena ada Mike, aku tidak bisa membiarkan kalian masuk ke dalam. Aku tidak bisa membiarkan teman tuan muda Kilua menjadi tengkorak. Pak penjaga, kenapa Anda masih bisa selamat? Kau memiliki kunci, berarti bisa masuk ke dalam kan? Tapi kenapa Mike tidak menyerangmu? Tentu saja, karena dia adalah penjaga rumah ini. Tadi dia mengatakan kalau Mike tidak pernah menuruti perintah orang lain selain anggota keluarga Joldik. Kalau begitu, itu berarti Mike juga tidak pernah menuruti Pak Penjaga. Lagi pula Mike diperintahkan untuk menggigit sampai mati seluruh penyusup yang masuk ke dalam kediamannya. Tetapi Pak Penjaga tidak mengatakan kalau Mike diperintah agar tidak membunuh orang yang bekerja di rumah ini. Kau ini benar-benar jeli. Setengah dari kata-katamu benar. Tapi setengahnya lagi meleset. Aku memang masuk ke dalam. Tapi aku tidak menggunakan kunci ini. Ini adalah kunci untuk para penyusup. Dari 18 penyusup ada sekitar 8 atau 9 orang penyusup yang melakukan seperti apa yang dilakukan pria-pria tadi. Yang berusaha untuk masuk ke dalam pintu gerbang. Lalu setelah gagal merusak gerbang, mereka tetap memaksa untuk masuk. Ya, itu sungguh merepotkan. Maka dipasang kunci. Dengan sengaja ya? Sengaja dibuat kalau ada penyusup yang gagal merusak gerbang dan merusak kunci, lalu masuk ke dalam, maka mereka akan dilahap sampai habis oleh Mike. Taktik yang cukup bagus, bukan? Begitu ya? Pak Penjaga, bukan, Pak Jeburo, kau...
Seperti yang kau katakan, aku ini bukan penjaga, tapi tukang bersih-bersih yang bertugas untuk membereskan sisa makanan Mike. Lalu kenapa kau bisa melewati gerbang depan tanpa menggunakan kunci dan tidak diserang oleh Mike? Itu adalah karena gerbang yang sebenarnya tidak menggunakan kunci, kan? Begitulah. Apa? Walaupun sudah kutarik tetap saja tidak terbuka. Itu karena kekuatanmu masih kurang. Aku sudah melakukannya dengan segeluruh tenaga. Dengar dulu. Gerbang ini disebut juga gerbang penguji. Yang tidak bisa membukanya berarti tidak berhak masuk ke dalam kekediaman keluarga Zoldyck. Lihatlah ini baik-baik. Seperti yang kalian lihat, pintu ini akan tertutup secara otomatis. Begitu pintu terbuka, harus segera masuk. Setiap tahun jadi semakin berat bagiku untuk melakukan ini. Tapi kalau aku tidak bisa melakukannya, aku akan kena pecat. Pengamatanmu tadi benar-benar tajam. Mike telah diberi perintah agar tidak menyerang orang yang bisa masuk melalui gerbang penguji. Ketahuilah oleh kalian, daun pintu pertama itu beratnya mencapai 2 ton. Hah? 2 ton? Apa katamu? Yang benar. Aku tidak percaya. Ya lihat saja. Pintunya semuanya ada 7. Dan pintu yang berikutnya beratnya akan bertambah 2 kali lipat. Apa? Pintu ini dibuat agar semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Maka semakin besar pintu yang akan terbuka. Kalian tahu, saat Tuan Muda pulang, dia berhasil membuka sampai pintu yang ketiga. Itu berarti 12 ton. Yang benar 16 ton. Kalian tahu bukan? Hanya untuk masuk saja sudah sulit. Dunia kalian memang benar-benar beda. Artinya tidak ada cara masuk. Tentu saja ada cara untuk masuk. Kita bicara pada Killua agar dia membukakan pintu dari dalam. Hah? Pak Zeburo, tolong beritahu Killua, bilang kalau Gon, Kurapika, dan Leorio datang. Biarpun kau memintanya begitu, rasanya aku tetap tidak akan membukakannya. Kenapa? Bapak cukup memberitahunya saja. Kalau Killua sudah diberitahu, pasti dia akan membukakan pintu. Apa tidak bisa? Mengenai itu, habis bagaimana? Begitulah peraturannya. Aku tidak akan beranjak dari sini sampai Bapak memberitahukannya. Tapi bagaimana ya? Aku jadi bingung ini. Tunggu dulu kalian, tunggu. Susah juga ya. Begitu matahari terbenam, di tempat ini akan muncul banyak binatang buas. Tenang saja. Gon! Tidak perlu marah begitu. Kau tidak sedang lapar, kan? Cuma sedikit kesal ya? Sedikit kesal. Tenang saja. Hah? Begitu ya? Anjing baik. Aku kalah. Kalau kubiarkan saja, kalian pasti akan tetap berusaha untuk masuk ke dalam. Dan kalau itu sampai terjadi, kalian akan jadi santapan Mike. Tidak baik bagiku dan Mike kalau sampai teman Tuan Muda Killua jadi santapan. Sungguh?